Studi Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, spesialis patologi klinik konsultan. Yang kami hormati, Profesor Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik konsultan PhD. Yang kami hormati, Profesor, Dokter, dan rekan-rekan residen patologi klinis, serta semua yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, kita dapat berkumpul kembali dalam acara Kuliah Tamu Virtual Patologi Klinik FK Undip dengan judul Tuberculosis, Challenges in Laboratory Diagnosis, Drug Resistance, and Molecular Epidemiology. Di tengah mencuatnya pandemi COVID-19, saat ini penanggulangan penyakit tuberkulosis dan target eliminasi tuberkulosis di Indonesia mendapat tantangan yang lebih berat. Salah satu tantangan dalam penyakit TBC adalah dalam proses penemuan dan pendampingan kasus TBC dan penanganan kasus TBC yang sudah resisten obat. Salah satu komponen utama dalam mendukung capaian program TB adalah sarana pemeriksaan laboratorium, di mana berdasarkan surat edaran Dirjen P2P nomor 936 tahun 2021 tentang perubahan alur dan pengobatan tuberkulosis, TCM dijadikan sebagai alat diagnostik utama. Kualitas laboratorium memainkan peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tuberkulosis, khususnya untuk diagnosis, penanganan tindak lanjut, dan menganalisa hasil pengobatan. Oleh karena itu, program studi patologi klinik FK Undip berupaya untuk menambah pengetahuan terkait tantangan dalam penyakit tuberkulosis saat ini dengan mengundang narasumber Profesor Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik konsultan PhD. Kami berharap acara ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam menghadapi tantangan penyakit tuberkulosis di masa kini dan masa yang akan datang. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian kuliah temu pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Sambutan Ketua Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro oleh Dr. Nyoman Suciwidiastiti MKes, spesialis patologi klinik konsultan, dan akan dilanjutkan dengan kuliah dengan judul Tuberculosis, Challenges in Laboratory Diagnosis, Drug Resistance, and Molecular Epidemiology, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik konsultan PhD. Sebelum menginjak acara selanjutnya, mari kita simak sejenak visi misi program studi patologi klinik Departemen Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2021 hingga 2024. Visi tahun 2024, program studi patologi klinik FK Undip menjadi pusat pendidikan profesi patologi klinik dan kedokteran laboratorium yang unggul. Misi 1. Menyelenggarakan program pendidikan profesi dokter, spesialis patologi klinik dan kedokteran laboratorium yang bermutu dan unggul, serta kompetitif di tingkat nasional dan internasional. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan karya ilmiah berhasil guna dan berdaya guna di tingkat nasional dan atau internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan karya ilmiah berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. 4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi profesi patologi klinik dan kedokteran laboratorium yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Acara pada pagi hari ini akan kita awali dengan sambutan Ketua Program Studi Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
kepada Dr. Nyoma Suci Widiastiti, MKes, spesialis patologi klinik konsultan. Kami persilakan. Oke, terima kasih Tika sebagai MC pada kegiatan hari ini. Ini residen semester 1 ya. Semester 1 bertugas sebagai MC perdana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Kami aturkan ke guru besar kami, rawuh pada hari ini, Prof. Visyani dan kemudian Prof. Vanundari, para dokter dan dokter, teman sejawat staf pengajar di PPDS Patologi Klinik FK Undip, juga adik-adik residen yang pada hari ini sama-sama menyimak dan belajar bersama pada kegiatan kuliah tamu hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan juga selamat datang untuk teman sejawat dari pengurus maupun dari anggota PDS Patklin Cabang Semarang, juga teman sejawat, ini saudara-saudara saya yang sudah bertugas dari Sabang sampai Merauke sebagai alumni dari PPDS PK Undip. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkah dan anugerahnya sehingga kita diberi kesehatan dan diberi keluangan waktu sehingga kita bisa bersama-sama hadir pada kegiatan webinar hari ini. Kegiatan hari ini adalah merupakan suatu bagian program kerja dari Prodi Patologi Klinik FK Undip, di mana kami juga sebagai suatu program pendidikan dokter spesialis mendapatkan tugas karena kami adalah bagian dari institusi pendidikan Fakultas dan sebagai bagian dari Universitas Diponegoro di mana kami mempunyai suatu indeks kinerja unit yang harus juga selalu kami laporkan, dan salah satunya itu adalah suatu kegiatan berupa visiting lecture atau kuliah tamu, di mana kami akan menyelenggarakan kegiatan kuliah yang diberikan oleh para pakar di luar Undip, baik dalam maupun luar negeri, yang akan memberikan pengetahuan dan sosialisasi dan pemahaman tentang kepakaran di bidang ilmunya untuk residen di PPDS PK Undip. Selain itu adalah bagian dari suatu akreditasi kami bahwa kami juga harus bisa melakukan suatu kerjasama yang baik lintas ilmu, lintas bidang, dan lintas institusi. Dan oleh karena itu kami mengundang dalam tahun ini direncanakan ada 6 kuliah tamu dalam negeri dan luar negeri. Kebetulan ini Prof. Ida yang merupakan kuliah tamu perdana di tahun 2022. Saya kebetulan saat itu sudah bertugas ke Unpad, Prof, bertemu dan saya sangat berterima kasih itu Prof langsung bersedia dan meluangkan waktu mendadak nih Prof. Jadi dalam kurang dari 1 bulan kita langsung bisa merencanakan dan menyelenggarakan acara ini. Tahun lalu sudah ada 1 kuliah tamu itu dengan Ketua PP PDS Patklin dengan Prof Aryati dengan topiknya adalah COVID-19. Dan untuk tahun ini yang mengawali adalah Prof Ida dengan topik yang kita kemarin diskusikan bersama yang sangat menarik, itu adalah berkaitan dengan TB, dan masih ada 5 lagi, jadi 5 topik lagi kuliah tamu pada tahun ini. Kita akan mengatur agar topiknya adalah bervariasi dengan berbagai kepakaran bidang ilmu, dan tentu saja kami juga akan mengundang teman-teman kami, sejawat kami dari PDS Patklin maupun dari alumni PK Undip. Kemudian kita yang harus ingat bahwa sekarang kita berada di era globalisasi, dan di mana kita juga hal yang sangat penting itu adalah suatu kolaborasi. Jadi kami sebagai suatu institusi pendidikan
profesi untuk keterampilan dari patologi klinik, spesialis patologi klinik, kita tidak bisa hanya mengandalkan ilmu dan keterampilan dan kepakaran dari kami saja, karena kita tahu bahwa bidang ilmu patologi klinik sangat-sangat berkembang dengan pesat. Setiap bahkan kita kalau dulu nggak tiap tahun nih, sekarang update-nya pada era COVID ini bisa dalam sekejap itu. Untuk panduan COVID aja sudah berapa buku itu, warna-warnanya tiap kali berubah terus. Jadi kita harus selalu updating ilmu, mengupdate kemampuan dan kepakaran kita, keterampilan kita. Dan pada era ini kita harus berkolaborasi, tidak hanya kita suatu institusi di dalam institusi kita, tapi juga antar institusi, antar kepakaran, dan antar bidang ilmu. Karena itu hal yang penting bagi kita untuk mendapatkan asupan yang banyak dari banyak pakar. Selain itu, yang era pandemi COVID memang sangat membuat sistem pembelajaran kita berubah. Jadi semula adalah sistem yang offline, yang tatap muka langsung. Sekarang banyak sekali kita lakukan dengan kegiatan online. Antara lain kegiatan webinar pada hari ini. Ya, ini adalah bagi saya ini adalah suatu blessing in disguise ya. Ada keberuntungan di antara musibah. Karena tentu saja dengan adanya ketersedianya suatu platform yang menyediakan suatu wahana untuk kuliah untuk secara online, maka kami saat ini juga bisa mengundang teman-teman sejawat kami dari PDS Patklin cabang Semarang yang anggotanya itu terdiri dari banyak sekali ya dokter spesialis patologi klinik hampir yang di seluruh Jawa Tengah, mulai dari Blora, Pojok itu sampai di Tegal, kemudian di Pojok ini bisa hadir semua. Saya harapkan sambil mengerjakan kerjaannya di pelayanan juga bisa menyimak dengan baik. Selain itu juga kami dengan adanya platform online ini bisa teman-teman yang sangat jauh di pelosok Nusantara bisa bergabung. Alumni kami ini ada yang saya tengok, ini ada yang hadir, Dokter Pitari dari Aceh, Dokter Pitari dari Pojok dari Aceh, itu ikut menyimak hari ini. Kemudian Dokter Obed, dokter dari Obed Bengkulu ya. Kemudian Dokter Marjoni, Ketua PDS Patklin di Kalimantan, juga hadir Dokter Oki di Lampung. Jadi alhamdulillah tentu saja platform online ini membuat kuliah kamu ini bisa dinikmati dari Sabang sampai Merauke. Matur nuwun, ini berkah semua bagi kita semua juga. Kemudian itu dari saya, dan saya tidak lupa titip pesan buat adik-adik residen, mahasiswa kami, disimak dengan baik ya. Kemarin pesan dari Prof. Ida itu ada kuisnya, jadi kalian harus menyimak dengan baik. Ini adalah kesempatan yang sangat baik, kalian bertemu dengan pakar yang sangat terkenal ini di bidang infeksi dan di bidang TB. Prof. Ida ini publikasinya banyak, risetnya banyak sekali berkaitan dengan TB. Banyak yang banyak, diskusi yang banyak, supaya kita mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Kemudian akhir kata, sebagai kita pepatah bahwa tidak ada gading yang tak retak, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian sambutan ini ada terdapat silap kata atau jalinan kata yang salah, ada khilaf atau salah yang membuat tidak berkenan. Demikian juga saya sebagai KPS atas nama panitia juga mohon maaf bila nanti dalam penyelenggaraan masih banyak ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Demikian sambutan dari saya matur nuwun juga untuk dokter ketua bagian kami yang kebetulan adalah konsultan infeksi, Dr. Wirtno Ningrum, yang berkenan menjadi moderator pada kegiatan ini. Demikian sambutan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nyoman Suci Widiastiti, MKes, spesialis patologi klinik konsultan, atas sambutan yang diberikan. Sebagai informasi, dimohon bagi peserta untuk mengisi link absensi yang dapat diakses di kolom chat.
Acara selanjutnya yaitu kuliah tamu oleh Profesor Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik konsultan, PhD, dengan judul Tuberculosis, Challenges in Laboratory Diagnosis, Drug Resistance and Molecular Epidemiology. Acara akan dipimpin oleh moderator Dr. Dwi Retnoningrum, spesialis patologi klinik konsultan. Beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran Undip, dan menempuh konsultan penyakit infeksi di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Beliau saat ini aktif sebagai Ketua Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, staf pengajar di Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Kepada Dr. Dwi Retnoningrum, spesialis patologi klinik konsultan, kami persilakan. Terima kasih Kutika selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pembicara tamu untuk kuliah tamu hari ini, Prof. Ida Parwati, yang terhormat Ketua Program Studi Patologi Klinik FK Undip, Dr. Nyoman Suci, para guru besar kami, Prof. Lisyani, Prof. Banundari, serta para senior-senior dosen bagian patologi klinik, serta pembimbing dari PPDS, tentunya para PPDS yang hari ini wajib mengikuti kuliah tamu, dan para tamu undangan yang lainnya. Pada hari ini kita akan menyimak kuliah tamu mengenai tuberkulosis. Tadi sudah dijelaskan oleh MC bahwa memang tuberkulosis ini masih merupakan tantangan, ya, di mana masih merupakan masalah di dunia dan terutama juga di Indonesia, ya. Kita masih juara antara 2-3, ya, selalu masih ada di 5 besar. Nah, ini merupakan tantangan kita yang harus kita pelajari. Ya, dari MC saya akan ini kan minta tolong di-sharekan untuk CV Prof. Ida. Ya, saya akan membacakan sedikit mengenai CV Prof. Ida. Nah, ini banyak sekali, nggih. Ya, Prof. Ida lahir di Bandung tanggal 29 Desember tahun 1954, jabatan saat ini sebagai Head of Biomedical Laboratory Faculty of Medicine Universitas Padjadjaran dan Ketua Kolegium Patologi Klinik. Riwayat pendidikan, beliau menempuh dokter di Unpad, spesialis patologi klinik juga di Unpad, S3, mendapatkan gelar S3 doktor di Universitas Padjadjaran, konsultan tropical and infectious disease, ya, konsultan penyakit infeksi atau mikrobiologi klinik pada tahun 2007. Kemudian tahun 2009 beliau mendapatkan gelar PhD dari Nijmegen, Belanda. Kemudian tahun 2011 sebagai profesor bagian patologi klinik di Universitas Padjadjaran. Riwayat pekerjaan beliau sudah sangat kita kenal, nggih. Jadi beliau sebagai Ketua Departemen Patologi Klinik dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, kemudian anggota dari Aspalem, ASEAN Direktur dari Waspalem, dan saat ini Prof. Ida sebagai Ketua Kolegium Patologi Klinik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ini Prof. untuk kuliah tamunya, kita role play atau jadi nanti ada kuis-kuisnya nggih, Prof. Oh gitu, tapi Jadi, yang menjawab sih PPDS ya. Oh ngoten, oh nggih, monggo nanti Prof. Nggih. Ambil Jadi kalau supaya menyimak aja nih, Dokter. nggih. Iya, Prof. Nanti kalau berarti nanti siap-siap ini PPDS, ya. Kemarin dari Ketua Program Studi sudah diminta belajar, ya, nanti karena akan ada kuis pertanyaan dari Prof. Ida yang wajib menjawab dari PPDS, ya. Kemudian mungkin untuk pertanyaan kita aktif pada saat kuliah, raise hand, atau nanti di akhir kuliah, Prof.
Di tengah-tengah aja supaya tengah-tengah nggih. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan raise hand. Nanti ngaten nggih, silahkan raise hand, nanti nanti akan dijawab nggih oleh Prof. Ida. Atau bagi yang tidak berkenan raise hand mungkin bisa menuliskan di kolom chat nggih. Mungkin demikian nggih Prof. Ida. Untuk mempersingkat waktu, monggo kami persilahkan untuk waktu dan layarnya. Terima kasih Dwi Retno Ningrum yang menjadi moderator sekaligus kepala departemen ya, Dwi ya. Izinkan saya untuk share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat. Tantangin aja. Sudah terlihat ya? Sampun, Prof. Mungkin saya nggak pakai video ya, saya off cam aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sejawat sekalian, terutama para guru besar, Prof. Lis, Prof. Banun, Ketua Departemen, Dr. Dwi Retno Ningrum, kemudian Kaprodinya, Dr. Uci, saya memanggilnya Dr. Uci, dan tentu saja teman-teman sejawat sekalian ya. Terima kasih atas undangannya. Saya sangat senang, selalu senang kalau disuruh bicara mengenai TB ya, karena ini selalu menjadi permasalahan, tidak saja di negara kita, tapi di seluruh dunia ya. Dan saya pilih judul kali ini adalah tantangan di laboratorium ya, kemudian drug resistant dan molekuler epidemiologi yang harus kita tahu ke depannya, karena kita harus terus-menerus tadi seperti Dr. Nyoman Suci menyampaikan bahwa kita harus terus-menerus update ya. Seperti yang saya sangat menghargai ini program kerja patologi klinik Undip nih yang keren banget menurut saya ya. Baik, nah ini yang akan saya bicarakan pada pagi ini. Nah sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu nih, siapa ya Bapak ini nih? Dan kita selalu memperingati tiap tahunnya World Tuberculosis Day, tanggal berapakah? Dan apa tema tahun 2022 ini? Ada yang bisa menyampaikan? Dari PPDS, silakan. Silakan dari PPDS. Langsung aja apa ini disampaikan. Siapa ya kakek ini? Ada yang tahu? Masih ada yang tahu? Belajar. Ya siapa? Siapa? Vanessa. Saya dari Dr. Sandaya, Prof. PPDS Patologi Klinik Undip semester 1. Siapa ini? Ini itu Dr. Robert Koch, sebagai Bapak Epidemia, dan tanggal epideminya diperingati tanggal 24 Maret. Ya, temanya tahu? Susah ya? Oke, baiklah. Ini adalah Robert Koch ya. Robert Koch itu peneliti dari Jerman ya, yang dia mempublikasikan hasil penelitiannya itu di 24 Maret 1882. Bayangkan, udah berapa tahun? 100 tahun lebih ya. Ya, tapi masih seperti itu situasinya ya. Nah, untuk menghormati beliau dan juga sebagai pengingat kepada kita semua, WHO itu setiap tahun memperingati ya, tadi betul tanggal 24 Maret karena itu adalah pengumuman pertama dari Bapak Robert Koch ini mengenai penemuan beliau mengenai bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Ini kalau mau cerita ini juga ini panjang banget sebetulnya ya, tapi kita teruskan saja dulu ya. Nah, tema tahun ini adalah Invest to End TB, Save Lives ya. Jadi kita harus berinvestasi ini untuk mengakhiri epidemi TB ini di dunia ini ya. Karena dengan demikian akan menyelamatkan hidup mungkin berjuta-juta orang ya. Nah,
Mengapa WHO ini membuat tema seperti ini? Ya, karena apa? Ternyata COVID-19 pandemik ini sangat mendisrupsi program TB. Ya, jadi karena adanya pandemik ini, pasien-pasien TB enggan pergi ke rumah sakit karena takut ketularan. Rumah sakitnya sendiri sibuk untuk menangani pasien-pasien COVID-19 ya. Nah, sehingga indikator kemajuan program TB dunia ini mundur 5-8 tahun. Bayangkan ya, betapa kita rugi sekian tahun ini, berapa uang yang sudah dihabiskan ya untuk program TB ini. Dan kita kembali lagi ke sini ya. Kemudian deteksi TB global ini menurun rata-rata 25% dalam 3 bulan. Dan akan ada peningkatan kematian nih, kira-kira 190.000 orang estimasinya ya. Kemudian di kawasan WHO Asia Tenggara ini akan ada penambahan 100.000 kematian ya. Ini sangat disayangkan, tetapi itu yang terjadi di dunia ini ya. Nah, padahal pandemi COVID ini juga telah memberikan pembelajaran buat kita semua, karena ada 7 kegiatan yang dapat sejalan dengan pengendalian TB sebetulnya ya. Contoh, testing, kontak tracing, PPI ya, pengendalian penyakit infeksi, pengendaliannya seperti apa, pengawasannya, penguatan pelayanan kesehatannya, kemudian komunikasi risikonya dan keterlibatan komunitasnya ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengambil pembelajaran dari pandemi COVID ini. Oke, nah bagaimana epidemiologinya? Tadi juga Dr. Dwi Retno udah disampaikan nih. Aduh, Indonesia nih ya selalu berada di 5 besar. Kalau nggak ranking 2, ranking 3 ya. Lumayan lah tahun 2021 ini ya, ini Global Tuberculosis Report ini selalu dikeluarkan oleh WHO setiap tahun ya. Dia menampung berbagai laporan dari negara-negara yang termasuk di dalam WHO ya. Seperti apa situasinya. Nah, ini ada high burden countries in TB, MDR TB dan TB HIV ya. Kita lihat di mana sih Indonesia beradanya. Aduh, ternyata di sini ya, di ketiga three global list of high burden countries for TB dan TB HIV dan MDR TB di sini nih ya, Indonesia itu ada di sini. Mengerikan sebetulnya ya, artinya dengan memang ini kalau kita lihat cara menghitungnya adalah jumlah ya, karena penduduk Indonesia jumlahnya sangat banyak, tentu menjadi sangat banyak juga gitu ya. Nah, tapi ke depan kita semua harus bertanggung jawab. Saya sendiri suka sedih sendiri sebetulnya ya. Dikatakan saya peneliti TB, tapi TB-nya nggak turun-turunnya, jadi memang nggak bisa sendirian. Ya harus bareng-bareng dengan banyak pihak ya. Ini epidemiologinya. Nah, ini pemerintah atau Menkes itu ya sebetulnya sudah punya peta jalan yang dibukukan dengan bagus sekali gitu ya. Tapi tetap aja gitu ya, nggak turun-turun. Jadi harus ada strategi-strategi yang giant leap, yang tidak biasa untuk mengatasi ini ya. Jadi kita misalnya ini ada peta jalannya itu ya, atau roadmap-nya itu tahun 2020 insidensi turun 20%. Karena pandemi jadi naik gitu ya. 2025 turun 50%. Nah, kita mengharapkan nih ya ke depan bisa turun segini. Nah, 2030 ini yang menjadi acuan WHO untuk NTB 2030 ya. Ini insidensinya harus turun sampai 90%. Ini cita-cita global ya, bukan hanya di kita aja. Nah, namun sebelum sampai ke situ, kita tahu ya bahwa yang bergerak di Indonesia nih yang menangani TB ini selain Departemen Kesehatan, banyak lagi yang lain ya. NGO banyak sekali yang menangani TB di kita ya. Harus kita akomodir mereka ya. Dan kebanyakan sebetulnya
program-program itu juga didanai oleh NGO dari luar ya. Nah, sebelum sampai itu kita ingat-ingat lagi lah patofisiologinya ya, kita lihat. Nah, TB ini ditularkan melalui ini ya, droplet nuklei ya. Airborne tapi ya, karena droplet nuklei itu kecil sekali, kurang dari 5 mikron ya. Dia dari orang yang batuk. Nah, makanya etika batuk itu kita harus tahu ya, harus seperti apa. Kalau misalnya anekdotnya ya, kalau di Jawa Barat misalnya naik angkot yang isinya 12, kalau misalnya ada yang batuk itu udah pasti TB gara-gara tinggi sekali insidensinya ya. Nah, ini masuk ke dalam paru ya, kita lihat, kemudian masuk ke dalam alveolus. Ini yang pertama-tama nih berhadapan dengan bakteri TB ini, dendritic cell, alveolar macrophage, ya, monosit, kemudian masuk ya melalui alveolar sel-sel alveolus ini ya, masuk ke parenhim paru, membentuk granulom ya. Nah, dulu granulom itu ditengarai, oh dia itu adalah kemampuan host untuk mengcontainment, mengurung si bakteri ya. Nah, tapi di kemudian hari, akhir-akhir ini ternyata ada kolusi nih antara bakteri dengan hostnya di granuloma ini ya. Ternyata justru granuloma ini adalah semacam bom waktu ya. Ketika nih di bawah ya, ketika misalnya daya tahan tubuh menurun ya, kemudian sel-sel ini yang tadinya mengurung ini kemudian kadarnya turun ya, jumlahnya turun, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan, contoh paling mudah sih dengan HIV ya, karena banyaknya misalnya apoptosis ya, sel-sel CD4-nya menurun. Nah, dia buyar nih si granulom ya, kemudian menyebar, menularkan ke orang lain. Nah, karena dia bersifat airborne ya, sudah menular. Nah, untuk pemeriksaan labnya itu dari mulai pengambilan spesimennya itu harus di tempat khusus ya, nggak kayak yang lain gitu ya. Dia batuknya nggak boleh sembarangan tempat, nggak boleh di toilet ya, harus di tempat khusus. Nanti akan ada gambarnya ya. Nah, kemudian dari sputum yang keluar dari paru ini ya, dari sini nih, dari paru keluar, kan sifatnya mukopurulen, sehingga pembuatan apus dahaknya itu juga nggak bisa sembarangan, harus dibuat coiling system ya. Kemudian dia bisa menjadi laten nih, yang ini yang laten, dia diam si granulomanya ya, laten. Kemudian yang ini yang aktif ya. Nah, kalau yang laten kan dia nggak bisa keluar sputum. Kita harus mencari biomarker apa yang bisa, yang non sputum yang bisa mendeteksi, oh ini dia ada TB laten. Nah, seperti itulah ya. Jadi tantangan-tantangan di laboratorium dari kasus-kasus infeksi TB ini. Berikutnya, ada properties yang unik dari Mycobacterium tuberculosis ini ya, yang semuanya menjadi tantangan di labnya nih ya, nggak seperti bakteri-bakteri yang lain. Contoh nih, di sini itu ada mycolic acid, ini harusnya mycolic acid ya, lapisan lemak bilayer ya, jadi sangat dilapisi oleh sel wall yang sangat tebal yang terdiri dari lemak. Itu menyebabkan apa? Satu, sulit diwarnai gram, nggak bisa dia diwarnai gram ya, bisa gram positif atau gram negatif ya, bahkan bisa nggak kelihatan ya. Harus Ziehl-Neelsen yang dengan pemanasan, walaupun berbagai penelitian seperti misalnya pewarnaan lainnya, Kenyon-Gabet ya, Tantiam Hock, itu mencari jalan gimana sih supaya nggak dipanasin, tapi yang paling bagus ya dengan cara pemanasan ini, karena zat warna harus masuk
ke melewati lapisan lipid ini. Ya. Kemudian dinding sel yang khas ini itu menyebabkan multiplikasinya itu lama. Contoh nih, ini ada grafiknya ya. Kalau Mycobacterium ini untuk mencapai titik tertinggi dalam pembentukan koloni, dia butuh berhari-hari ya. Nih di sini baru mulai kelihatan di sini ya. Jadi 8 minggu lah ya. Ini 30 hari nih di sini ya. 4 minggu. Biasanya 8 minggu yang kita tunggu ya. Baru kelihatan koloninya. Padahal kalau misalnya E. coli aja nih ya, atau bakteri-bakteri lain secara umum, ini hitungannya jam, dalam 24 jam kan adik-adik ya, kalau kita misalnya mengkultur itu hari ini ditaruh di atau misalnya langsung ke plate agar gitu, kita tunggu 24 jam udah bisa ada koloni. Yang Mycobacterium nggak bisa, lama karena membentuk dinding selnya juga sulit, jadi lama ya. Nah, tapi juga karena dilapisi oleh dinding sel dengan kandungan lipid yang tebal, dia tahan nih di udara dalam kurun waktu yang cukup lama ya. Jadi 2 jam di udara itu masih bisa menularkan dia, sehingga itulah keunikan dari tuberkulosis ini ya. Nah, dari situ ya pemerintah sudah lama sekali ya Kemenkes ini membuat panduan-panduan ya, membuat juknis, direvisi dan sebagainya. Nah, terakhir ini panduan penanggulangan TB ini 2018 ya. Nah, ini 2016 ya. Kemudian direvisi lagi di 2021 ya. Nah, di 2016 ini dulu WHO itu mulai mencanangkan penggunaan TCM ya, tes cepat molekuler, nanti seperti apa nanti kita lihat ya. Sesudah mikroskopis BTA ya, dia TCM. Kemudian ternyata dengan TCM ini banyak keuntungannya ya, di samping tentu dana yang diperlukan untuk penyediaan TCM ini besar sekali ya, karena alatnya memang mahal sekali ya, cartridge-nya juga mahal. Nah, kemudian muncul surat edaran tadi juga sudah disebutkan ya kalau nggak salah nih oleh Dr. Dwi 936/2021 ini oleh siapa? Tika ya tadi yang menyampaikan bahwa terdapat perubahan alur nih ya di Indonesia yang diagnosisnya itu awal diagnosis yang ini tadi mikroskopik, kemudian TCM, sekarang diagnosis awalnya diutamakan TCM, follow up-nya baru mikroskopik. Kalau misalnya keadaan rusak dan sebagainya, mikroskopik bisa digunakan sebagai diagnosis. Nah, tapi kalau saya tetap akan membuat mikroskopik ini tidak boleh ditinggalkan kalau menurut saya ya. Karena apa? Dari mana kita tahu sputum konversi? Kalau di awalnya tidak diperiksa BTA, ya itu menurut pendapat saya ya. Jadi saya sampai sekarang tetap walaupun ada TCM, mikroskopik dikerjakan. Nah, pemerintah sudah membagikan nih mereknya Gene Expert ya, karena memang baru ada itu yang ada di kita ya. Tapi supaya menghindari menyebut merek sehingga disebut tes cepat molekuler ya. Nah, bayangkan sudah ada di 34 provinsi, ada di 500 kabupaten kota, ada di 1.661 Pasienkes. Sudah sekian nih yang dibagikan ya 1.726. Kalau kita belum tahu apa sih itu TCM sebagai seorang dokter spesialis patologi klinik, malu nggak? Malu kan? Ya. Nah, jadi kita memang harus tahu persis apa sih TCM ini. Oke. Nah, dari surat edaran tadi tuh sekarang menjadi begini nih. Kalau terduga TBC, nah ini juga ya mengenai TB dan TBC. Dunia itu menyingkatnya itu TB ya. Nah, tetapi saya pernah ikut rapat bersama Ibu Kemkes yang dulu ya.
Prof. Muluk ya. Kenapa sih kita TB-nya nggak turun-turun gitu ya? Barangkali karena apa? Orang-orang menjadi nggak aware karena nggak dibilangin TBC gitu ya. Kan kalau TBC udah terkenal dari dulu, akhirnya udah jadi 2 TBC lagi aja. Ya sudah menjadi TBC kembali ini ya. Tapi artinya tidak perlu dipermasalahkan TB atau TBC sama ya. Nah, jadi bila terduga TB langsung periksa TCM. Dari TCM ini akan keluar 5 macam hasil ya. Bisa MTB positif RIF resistant, bisa MTB positif RIF sensitif, bisa MTB positif RIF indeterminate, bisa MTB negatif, bisa no result. Gitu ya. Nah, kalau sudah mendapat seperti ini harus diapakan gitu ya. Nih, kalau misalnya ketemu MTB positif RIF resistant, diteruskan ke LPA. Nanti kita akan bahas ini ya. Nah, kultur ini tetap dilakukan untuk uji kepekaan fenotipik. Karena ada beberapa hal di sini kan yang TCM kita kan cuma memeriksa RIF resistant aja ya. Nah, yang fenotipiknya yang lainnya nggak tahu. Sedangkan di fenotipik lebih lengkap obat-obatannya. Ya. Dari sini kita lihat kalau misalnya dari fenotipik yang juga karena ini resisten ya, jadi di dalam lini keduanya ada fluoroquinolone. Kalau sensitif gimana? Nah, pengobatan jangka pendek. Kalau resisten fluoroquinolone ini individual nantinya ya. Kemudian kalau dia MTB positif, RIF-nya juga sensitif. Nah, nanti akan saya tanya ya, kenapa dia harus tetap aja diperiksa nih INH-nya nih ya, di kultur INH-nya periksa. Kalau resisten, obati monoresisten INH. Kalau dia sensitif, OAT ya, atau obat antituberkulosis. Lini 1. Nah, kalau indeterminate, ya harus diulang TCM-nya ya. Nanti tergantung hasil terakhirnya apa dari TCM. Nanti ikut ke sini ya. Kemudian bila negatif, padahal misalnya secara klinis kita curiga itu TB, beri dulu antibiotik dan pemeriksaan radiologis ya. Nah, bila ada abnormalitas paru yang mengarah ke TB dan diberi antibiotik spektrum luas tidak ada perbaikan klinis, ya obati OAT lini 1 ya. Nah, bila gambaran paru normal, ada perbaikan klinis bukan TB ya. Kalau ini resultnya no result, error atau invalid, ulang lagi. Nanti di pengulangan hanya 1 kali saja ya, hasil pengulangan yang menjadi acuan jadinya. Nah, inilah alur penegakan diagnosis di Indonesia ya, dan juga dianut di seluruh dunia sebetulnya ya. Oke. Nah, kuis lagi nih. Coba siapa yang tahu. Kalau ada gambaran di bawah mikroskop ya, seperti ini nih. Ini pewarnaan apa sih? Silakan. Siapa yang bisa? Silakan PPDS. Ayo. Langsung bicara aja. Silakan pewarnaan apa ya? PPDS dulu gitu. PPDS kalau itunya pasti tahu. Nah, PPDS. Ada Dokter Oki. Ya, Pak Oki sudah konsultan. Jangan. Jill Nielsen, Dok. Prof. Ya, Kaci konsultan mah. Udah bocor nih, Jill Nielsen. Nah, tapi Dokter Oki ya, jangan salah. Nulis Jill Nielsen enggak semuanya benar nih. Gimana nulisnya? Ayo. Ya, nulisnya harus benar ya. Ayo PPDS. Oh, monggo. Gimana nulisnya? Yang PPDS. Z disebutkan coba. Mohon izin. Apakah benar jika Z I E H L terus N E L N E
SEN. E-nya NEE atau N? E-nya 2 nggih, Prof. Oke, baik. NEEL 100. SEN. Nah, 100. Boleh ya. Nah, sekarang baca nih. Kalau di lapang pandang yang kita lihat di bawah mikroskopnya seperti ini nih. Ini kira-kira positif berapa sih? Ayo. Pernah lihat nggak? Warna resolution di bawah mikroskop. Yang PPDS nih, yang senior kali ini. Mohon izin, Prof. Ya, berapa ini? Prof, mohon izin kalau Ya. lihat langsung kami belum pernah ya, Prof. Ya. Semikro cuma untuk pembacaannya, Prof. Misalnya ditemukan 1-9 BTA per 100 lapang pandang itu nilainya sekian, Prof. Lalu Sebentar. Oh, yang ini aja, saya nanyanya yang ini. Saya ketemunya di bawah mikroskop tuh segini-gininya. Nah, ini berapa nih? Positif berapa nih? nanti positif 1 nih, Prof. Ah, yang benar. Nah, saya kasih clue-nya ya. Iya, Prof. Kalau kalian nanti nih dikasih soal di bawah mikroskop sama dokter Uci. Gak mungkin kalau suruh ngelihat seluruh lapang pandang kan? Ya nggak? Iya, Prof. Jadi pasti mesti dilihatnya di per lapang pandangnya. Jadi positif berapa sih kira-kira nih? Selamat pagi, Prof. Ya. Mohon izin menjawab, Prof. Jika dari lapang pandang tersebut ditemukan 3 BTA, nggih, Prof. Ya. Jadi jika digolongkan menurut skala Ayo ALTD, 2 positif, nggih, Prof. Ya, pinter ya. Nah, jadi kalau dikasih soal mikroskop kalian ya nggak usah bingung-bingung. Kalau nggak 2 positif, 3 positif, benar nggak? Karena lihatnya cuma 1 lapang pandang, benar? Nah, ya, itu clue-nya nanti kalau dikasih soal sama dokter Uci. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, walaupun misalnya belum pernah lihat, tapi teoritis kalian sebagai DSPK harus tahu ya. Baik, nah ini adalah pemeriksaan lab TB yang dianjurkan oleh WHO, ini versi 2020 nih ya. Molecular detection itu makin ke sini makin dianjurkan ya. Molecular detection and TB drug resistance ya. Lihat kita di sini expert MTB Reef atau di kita sih terkenalnya Gene Expert-nya. Kemudian line probe assay nanti akan saya terangkan kemudian ya. Line probe assay untuk lini kedua, OAT lini kedua. TB LAMP, ini kemarin yang LAMP yang loop amplification mediated itu ya, yang pada COVID juga ini banyak dilakukan ini ya. Kemudian TrueNet MTB, ini belum ada di kita ya yang ini. Kemudian interferon gamma release assay. Nah ini juga ini Dr. Uci nih ya. Ini juga kalau mau cerita ini juga banyak banget ceritanya ini ya mengenai ini. Ada T-spot ya, ini yang dari Oxford, ini dari yang quantiferon yang banyak di kita ya. Ini culture based technology. Nah, dulu saya selalu menggunakan, bahkan saya karena lab kami di Bandung itu zaman dahulu kalanya itu dibimbing oleh tenaga-tenaga dari Jepang ya. Kita punya yang namanya solid media yang berbasis telur itu Ogawa ya. Sebetulnya itu bagus sekali Ogawa itu, tapi sayang ya tidak menjadi rekomendasi dari WHO ya. Yang direkomendasikan adalah LG ya atau Lowenstein Janssen ya. Nah, sekarang semuanya sudah ke sini commercial liquid culture system ya karena lebih cepat pakai ini ya. Walaupun lebih mahal ya, jauh lebih mahal. Kemudian mikroskopi cahaya ini sudah banyak juga ditinggalkan nih ya. Bahkan di yang panduan diagnostik TB nggak dipakai lagi. Tapi kalau saya tetap ini harus dipakai menurut saya ya. Kemudian yang sekarang LED ya, yang pakai fluorescence atau light emitting diode microscopic ya, nanti kita akan bahas ini. Nah kemudian biomarker based assay.
Ini banyak sekali penelitian-penelitian yang juga di-endorse oleh WHO bahwa ke depan mungkin spesimen yang akan digencarkan untuk dilakukan itu adalah non sputum base ya. Jadi mencari biomarker yang lebih gampang, karena kalau sputum kita tahu agak sulit gitu ya. Nanti kita lihat kenapa. Nah, ini kalau tadi sama saja ya dengan yang tadi ya. Mikroskopik, tentu dengan Zeil-Nielsen. Ini jangan salah ya nulisnya nih, Zeil-Nielsen. Oramin ada ya, LED yang fluorescence ya. Ini limit detection-nya cukup tinggi ya, sehingga sensitivitasnya memang agak rendah ya. Kita jarang-jarang sampai 80, paling tuh 60 itu kalau diagnosis klinisnya bagus ya. Ini solid media berbasis kultur, solid media kultur berbasis telur ya. Nah, saya sih adik-adik mungkin saya sudah meneliti TB ini sudah lama sekali ya, dari tahun 80-an ya. 80 sekian, 89-an. Enggak, Deng. Oh iya ya, dari tahun segitu ya. Dari mulai membuat ini sendiri dan sebagainya. Kemudian ini kan berbasis telur ya. Yang tadinya telur ayam, saya ganti menjadi telur bebek. Itu mengalami sendiri ya, dan membuat sendiri ya. Cuma sekarang karena workload-nya makin tinggi, akhirnya kita membeli yang komersial ya. Kemudian ini yang media cair, ini banyak di BLK justru ya, mungkin di BLK Semarang sudah ada nih. Lebih sensitif karena dia kalau bakteri itu ada di dalam media cair, seluruh permukaannya itu kena nutrisi yang ada di media cair itu ya, sehingga tumbuhnya lebih cepat ya, lebih sensitif jadinya. Nah, ini NAT yang nanti akan kita bahas ya. Nah, ini mikroskopik nih. Tadi saya sudah sampaikan ya. Saking uniknya nih, dari mulai pengambilan spesimen aja, kalau TB ini udah mesti begini nih, nggak boleh di toilet ya. Saya ingatkan nih teman-teman, mudah-mudahan sih sudah pada begini ya. Jadi mesti di luar dan di toilet. Dan kami di lab tidak menyediakan sekarang ini ada di Polydots ya, di Polydots. Jadi yang datang ke lab tuh cuma ininya aja, spesimennya. Nah, kita lihat spesimennya harus begini, mukopurulen, nggak boleh yang begini ya. Walaupun di beberapa tempat atau di beberapa situasi akhirnya kita juga periksa juga yang seperti ini, yang cair seperti ini. Nah, karena sifatnya mukopurulen ya, sehingga nih bikinnya tuh mesti kayak begini nih, coiling system ya. Jadi kalau adik-adik lihat ya, pakai ose nih, ditarik pakai ose, dia akan nempel terus ya di osenya ya, sehingga harus dibeginikan supaya apa? Supaya rata. Ya. Parkiran kan di MM tuh Mbak, lewatin MM Kak. Itu supaya rata sehingga analis yang membaca cukup dari sini ke sini. Ini ukurannya 2 kali 3. 3 cm itu sebenarnya 150 lapang pandang teoritisnya. Ya, tetapi kita kan membaca 100 lapang pandang. Tapi kan waktu menggeser nggak mungkin tepat dari satu lapang pandang ke lapang pandang berikutnya ya, sehingga panjang ini menjadi 3 cm ya. Walaupun ini di IOWAT LD ini ada perdebatan juga ya dengan peneliti-peneliti Jepang, dan saya itu menyaksikan sekali ya, karena saya sudah lama sekali malang melintang di sini ya. Jadi kalau menurut peneliti Jepang yang Fujiki Akiko itu 1 kali 2 cukup. Nah, tapi karena tadi ya kita tidak mungkin runut dari lapang pandang satu ke yang berikutnya, akhirnya ini dibuat 3 cm ya. Nah, ini dinilai nih ya. Jadi para PPDS ini untuk membuat ini tuh dinilai ya, tidak sembarangan ya, dan kita sudah punya badan untuk menilainya ya. Nah, ini harus nggak boleh terlalu tebal,
nggak boleh juga terlalu tipis. Ditandainya kita dengan di atas tulisan koran gini ya. Jadi burem tapi masih kebaca ya. Nah ini salah satu episode pewarnaannya nih ya, yang harus menggunakan flame seperti ini nih. Ya ini nggak boleh terlalu panas, hanya dilewatkan 1 sampai 3 kali. Maksudnya supaya karbon fusin yang pertama kali kita warnai, kita mewarnai ini masuk ke dalam sel-sel TB ini ya. Nah, nantinya akan seperti ini. Tadi sudah ada yang bisa menjawab ya, kalau misalnya dalam satu lapang pandangnya ada 1 sampai 9 itu 2 positif, kalau lebih dari 10 3 positif ya. Nah, ini yang disebut pelaporan menurut skala IUAT-LD. Ini IUAT-LD juga harus tahu ya, singkatannya apa ya, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease ya. Kami di Hasan Sadikin ini menggunakan skala yang modified yang ini. Karena apa? Karena kami lab rujukan. Jadi kalau dalam 100 lapang pandang nggak ketemu, kami akan teruskan ke 300 lapang pandang. Ya, ini ininya bedanya. Nah, perhimpunan satu lagi ini ya. Nah, di WHO sebetulnya mengendorse penggunaan LED ini ya, mikroskop LED ini udah lama banget. Saya sampai saya dibawakan oleh supervisor saya di Belanda ya, tahun berapa itu ya, sekian tahun yang lalu, dibawain mikroskop fluorescence ya untuk memeriksanya pakai ini Ida katanya ya, karena ini lebih sensitif, jadi kita melihat yang berpendar fluorescence di pembesaran 40 kali ya. Nah tapi bagi para analis kerjaan 2 kali, karena kalau di sini positif harus dikonfirmasi dengan ini. Akhirnya ini nggak jadi, ya akhirnya di seluruh Indonesia nggak jadi jadinya ya. Nah, kita punya perhimpunan kita ini punya yang namanya INAECAS ya. Dia yang menyelenggarakan external quality assurance ya. Dia akan meriksa bahkan dari lab kami lah yang membuatnya ini ya. Nanti dinilai seperti ini, kualitas spesimennya seperti apa, pewarnaannya bagaimana, ukurannya gimana. Ya, kerataannya bagaimana, ketebalannya seperti apa, kebersihannya seperti apa. Jadi tidak mudah memang, ya memang harus begini supaya betul kita meriksanya dan mendapat bakterinya benar, bukan kotoran. Memudahkan untuk membaca sebetulnya ya. Oke, nah kita masuk ke TCM nih. Nah, ya silakan dibaca ini ya. Jadi yang satu di tahap satunya ini sputum liquefaction and inactivation with 2 to 1 sample reagent ya, 2:1 ya. Masukin ke sini ya, kemudian masukkan ke dalam cartridge ini ya. Diamkan beberapa lama baru masukkan ke sini. Oke ya, ini tahap 4-nya, tahap 5-nya, tahap 6-nya, tahap 7-nya, ini tahap 8-nya. Saya bertanya langsung aja ya. Siapa yang tahu bagaimana cara ekstraksi? Oh, sebentar. Mungkin ada nanti di ini selanjutnya ya, sebentar. Ini dulu deh ya. Nah, hasilnya seperti apa sih dari TCM itu? Jadi prinsipnya tadi ya, kegunaannya kita bisa mendeteksi nih ya yang MTB-nya dengan reef resistance-nya ya. Nah, ini tuh di situ kalau misalnya MTB detected itu ada ada semi kuantifikasinya ya. Ada very low, ada low, ada medium, ada high. Yang beruntung kita sudah belajar dari pandemi COVID ya, jadi tahu CT itu apa sih gitu ya. Nah, kalau yang disebut high itu kalau CT value-nya kurang dari 16, yang medium 16,22, yang low segini ya, very low segini. Nah tapi walaupun kita punya semi kuantifikasi ini, tetap TCM ini tidak bisa digunakan untuk monitoring terapi ya, tidak bisa. Karena yang namanya DNA itu sulit dieliminasi dari tubuh kita ya, maksudnya lebih lama
dibandingkan dengan kalau bakteri biasa, bakterinya sendiri ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apa sih prinsip pemeriksaan MTB pada TCM Gene Expert MTB RIF ini? Apa keuntungannya, apa kerugiannya, bagaimana cara ekstraksi DNA pada TCM ini? Yuk, siapa yang bisa? Langsung aja sampaikan. Boleh yang mana dulu lah yang dijawabnya. Silakan. Yuk. Silakan dari PPDS. Mana? Nanti kalau ngejawabnya nanti dokter yang konsultan tadi, wah dokter Oki, pasti 100 dokter Oki mah. Ya, ada yang bisa? Ayo. Yuk, cara ekstraksi aja nih. Tadi kan udah ada gambarnya tuh. Nih ya. Mohon izin dokter. Yuk, silakan. Apa? Kalau untuk prinsip pemeriksaannya itu nested real time PCR gitu kan? Ya, dia meriksa apa sih? Untuk diagnosis TB-nya gitu dokter. Betul. Ya, nested tuh ininya ya, caranya ya nested PCR. Tapi apa sih targetnya apa? Target gennya apa? Yuk, kan udah belajar di COVID, jadi tahu target gen apa. Dah, keuntungannya apa? Itu dulu. Ada? Yang bisa? Dokter Oki juga boleh lah, Dokter Oki jawab lagi deh. Selamat pagi, Prof. Ya. Mohon izin Marta, Prof. Ya. Ya. Izin menjawab untuk targetnya apakah inti gen dari gen RPO BMTB kompleks, Prof? Inti gen itu apa sih? Gen aja, nggak pakai inti ya. Iya, Gen RPOB, ya betul. Dia bertanggung jawab terhadap apa sih RPOB ini? Itu untuk membedakan sekuen wild type dan mutasi pada daerah inti, nggih, Prof? Bukan inti, kita nggak nyebutnya inti ya. Enggak ya, itu di hotspot region dari RRDR ya. Reef resistant ini apa region ya. Di situ tuh ada wild type ya. Nah, pinter nih si expert ini. Dia taruh probe yang wild type ya. Nah, misalnya kodon apa RPOB yang 1 2 3 saya nggak lihat gambarnya ya. Ada 5 probe kan ya. Nah, 5 probe itu semuanya wild type ya. Nanti kalau ada yang mutasi dia akan nggak nempel kan di yang probe yang wild type, benar nggak? Jadi ketahuan dia mutasi. Nah, kalau dia mutasi, dia pasti resisten terhadap rifampicin walaupun tidak 100% ya. Nah, jadi apa keuntungannya Gene Expert ini? Untuk keuntungannya limit of detection-nya yang cukup rendah ya, Prof. Nah, terus apa lagi? Cepat, Prof, pengerjaannya. Oke, terus apa lagi? Satu lagi. Untuk sensitivitasnya, Prof, dan spesifiknya kayaknya lebih tinggi. Terus apa lagi? Nah, ya, oke. Kita melihat itu dari sisi lab ya. Nah, padahal ada keuntungan yang lebih besar lagi ya. Jadi semuanya dikerjakan di situ ya. Jarang kontaminasi sebetulnya ya. Analisnya enak sekali, tinggal naruh aja di situ. Dia bisa walk away kemana ya, gitu ya. Nah, yang lebih penting lagi sebetulnya dari sisi klinis ya. Jadi karena cepatnya sehingga inisiasi pengobatan itu bisa menjadi lebih cepat. Lagi pula dari awal dia udah bisa ketahuan ini resisten atau ini sensitif ya. Jadi begitu dia resisten, dia dapat obat lini kedua kan ya. Nah, itu keuntungannya. Karena cepatnya, karena pasien segera diobati, maka transmisinya juga akan
akan diputus kan. Jadi mengurangi transmisi, mempercepat inisiasi pengobatan, itu ya, dengan pengobatan yang lebih tepat ya. Nah, kerugiannya sih ya harganya mahal, tapi kan ini tanggung jawab pemerintah ya, dan juga dia harus terkoneksi dengan aliran listrik yang yang stabil. Nah, satu lagi, bagaimana sih cara ekstraksi DNA pada TCM? Coba saya lihatkan lagi nih. Gimana sih caranya? Yuk. Jangan lama-lama, nanti saya sampai jam 3. Ya, ini ada tulisannya tuh. Ada yang tahu? Ayo. Selamat pagi, dokter. Ayo. Dokter. Iya, Prof, mohon izin, Prof. Yuk. Dengan ultrasonic lysis ya, Prof. Nah, itu ya. Jadi dengan ultrasonic lysis nih, ekstraksi DNA-nya nih dengan cara ultrasonik yang ada di dalam sini ya. Jadi hebat sekali lah ini memang teknologi di TCM ini ya. Oke, sudah tahu ya. Baik, kita teruskan lagi. Nah, sekarang biakan nih. Nah, biakan ini pemerintah sudah punya lab-lab yang bisa melakukan biakan ya dengan baik dan tersertifikasi, terstandarisasi ya. Saya kira mungkin BLK Semarang juga sudah bisa nih ya. Biakan sudah banyak ya, kemudian sudah ada 7 lab yang menggunakan LPA ya, Line Probe Assay lini 2. Nah, sudah banyak di sekitar kita, kalau kita nggak tahu, aduh malu kita sebagai seorang BSPK ya. Jadi ini harus tahu persis. Nah, ini biakan dengan Lowenstein-Janssen ya. Ini berbasis telur, warnanya hijau, menggunakan hijaunya dari malasid green ya. Malasid green ini semacam antibiotik untuk membunuh bakteri-bakteri lain ya. Mengapa harus ada itu? Karena kan tumbuhnya lama. Kalau lama tuh biasanya suka banyak kontaminasi, makanya diberi malasid green ya. Kemudian nanti dari sini harus dihitung dulu nih ya, ini cara pelaporannya begini, dan juga nanti diidentifikasi karena apa, Mycobacterium tuberculosis, kemudian MOD atau Mycobacterium other than tuberculosis juga bisa memberikan koloni yang mirip seperti ini ya. Jadi nanti dicek lagi nih, benar nggak nih Mycobacterium tuberculosis ya. Dulu pakai tes niacin atau ini, tapi ini jarang kita kerjakan, kita sekarang pakai MPT64 ya. Itu lebih akurat. Ini yang Lowenstein-Janssen dan ini yang di endorse oleh WHO ya. Jadi WHO itu walaupun dia memikirkan kebanyakan di low resource setting ya, di negara yang kurang yang berkembang ya, tapi kadang-kadang dia juga suka menganjurkan alat-alat yang agak mahal dengan tujuan mempercepat ya, dengan tujuan mempercepat dan mempermudah ya. Ini MGIT ya, tulisannya MGIT biasanya kita menyebutkan MGIT ya, Mycobacterium Growth Indicator Tube ya. Jadi dia berdasarkan adanya fluorokrom di dalam ya, pertumbuhan bakteri ini menggunakan oksigen bebas ya di dalam. Nanti kalau oksigennya sudah habis, fluorokromnya terlepas sehingga itu menjadi sinyal positif ya. Oke. Kemudian itu tadi mengenai kultur. Nah, sekarang kita langsung ke Line Probe Assay karena ini yang harus diketahui oleh kita semua ya. Ke depan akan ke sini. Nah, kita tahu bahwa di dalam Mycobacterium tuberculosis ini ya, saya nggak tahu mana duluan gitu ya, tapi artinya gini, setiap obat yang kita berikan pasti ada yang bertanggung jawabnya nih di dalam bakterinya nih ya. Jadi ada misalnya RPOB untuk rifampicin, INHA, CATG untuk INH ya.
Kemudian mana lagi nih? Ini untuk fluoroquinolone ya. Ada semua. Bahkan bedaquiline ini yang OAT yang ini 2 yang baru, ini ada gen yang menyandinya di dalam ya. Jadi semuanya sudah atau ya sudah ada di situ. Jadi dari sini kita tuh saya suka merenung gitu ya. Manusia membuat obat ya. Bakteri membuat obat yang bertriliun-triliun barangkali ya biayanya ya. Bakteri nggak pakai uang, dia cuma mutasi aja di gennya ya, langsung dia resisten seperti itu ya. Jadi ya Masya Allah ya. Jadi Tuhan itu kalau saya lihat begini maha besar lah ya. Nah ini yang di endorse oleh ini kebetulan saya mengambil dari Lancet ya. Jadi ini expert tadi untuk reef resistant ya. Kemudian ini pengembangannya ini yang apa namanya yang portable ya. Dan kemudian ini apa namanya ini whole genome sequencing ya. Kemudian ini yang LPA. Nanti kita juga akan bahas ya. Nah, kebijakan penggunaan LPA ini mengapa ya? Karena memang banyak soalnya ya yang resisten resisten obat ini di Indonesia ya. Kita tahu bahwa pengobatan TB ini butuh kepatuhan ya, butuh kepatuhan. Karena begini, mutasi di bakteri Mycobacterium tuberculosis itu ada dari sananya gitu ya, secara natural itu ada. Hanya karena disebutnya human made ya, hanya karena ulah manusia lah kemudian dia munculnya resisten ya. Ini menggunakan LPA ini obat-obatannya ya seperti ini. Kemudian LPA ini cepat ya, jenis obatnya ini fluoroquinolone ya. Levo, moxi dosis rendah, moxi dosis tinggi ya. Kemudian ada OAT injeksi. Ini obat-obat untuk lini kedua ya. Caranya seperti ini. Tadi di depan sudah disampaikan ya, ada beberapa produsen ya untuk pemeriksaan ini, line probe assay ini. Ya, ini seperti biasa ya, ada yang langsung dari sputum, ada yang dari koloni ya. Jadi ekstraksi DNA dulu, kemudian isolasi di PCR ya. Setelah di PCR nanti ditempelkan di probe ya. Hibridisasi dengan hibridisasi. Saya itu kebetulan di tahun berapa ya itu ya 2001 ya. Ketika saya di Belanda dulu menguji ini udah lama sekali 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu menguji ini baru keluar. Dulu sih cara hibridisasinya masih manual ya, masih digoyang gitu ya pada suhu tertentu dibiarkan semalam. Sekarang sih udah lebih cepat lagi ya. Prinsipnya ini ya, jadi kalau ada DNA yang tadi yang hasil amplifikasi ini, di sini sudah ada probe ya. Probe-nya itu single stranded ya. Nah, ini dengan adanya itu nempel di sini menjadi double stranded. Kemudian yang akan mengubah substrat ini menjadi berwarna. Jadi nempel kelihatan di sini perubahannya ya. Kita akan lihat. Nah, seperti ini di line probe assay ini ya. Jadi sepertinya gampang strip biasa gitu ya. Tapi ini saya belajar nih membuat probe nih ya. Wah, enggak gampang ya. Ini adalah kontrol untuk conjugate, ini adalah amplification control, ini M tuberculosis kompleks ya. Karena memang sulit sekali membedakan tuberkulosis M tuberculosis di dalam M tuberculosis kompleks. Jadi ini harus menjadi kontrol dulu ya. Nah, nanti baru nih ini RPOB-nya ya. Kalau di mana ini ada wild type-nya, ada wild type-nya 1 sampai 8 bahkan ya, lebih kerap ya dibandingkan dengan yang di gene expert. Di gene expert itu cuma 5 probe-nya ya, ini ada 8. Nanti kalau misalnya caranya begini, ini contoh kita lihat di yang kedua ya. Kalau yang ini semua sensitif karena wild type-nya positif, yang di mutannya nggak ada ya.
Ini juga begitu di CAT-G-nya, ya ini juga begitu ya di NHA-nya ya. Ini yang kalau kita lihat yang pasien kedua nih, di wild type-nya hilang nih, nggak ada ya di yang ketujuh. Nah kemudian lihat di yang mutasinya, ya ini probe mutasi ya. Ada yang ini, yang 2A ini ya, oh berarti dia memang resisten. Nah, cara membacanya seperti itulah sederhananya ya. Jadi, nah cuma memang kita bisa lihat mutasinya cuma ada 1, 2, 3 sampai 3 aja ya, 3 macam ya. Padahal mutasi bisa banyak ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya lah dari situ ya. Nah, ini yang tadi yang lini pertama, ini yang second line ya. Di second line kita lihat ini ada untuk fluoroquinolone. Jadi mutasi-mutasi ini juga ya, di sini ada wild type-nya, di sini lebih banyak lagi, wild type-nya 3, mutasinya jauh lebih banyak ya. Ini mutasi-mutasi ini ada yang tadi ada yang ini ada resisten dalam konsentrasi yang rendah, ini resisten dalam konsentrasi yang tinggi seperti itu ya. Nah, sudah ada panduannya. Jadi teman-teman sejawat semua ini tinggal di-download sebetulnya ya. Jadi banyak sekali Kemkes itu mengeluarkan panduan-panduan. Ini adalah petunjuk teknis yang untuk penata laksanaan resisten obat ya. Saya dari sini ingin melihat di mana sih posisi line probe assay ini, ternyata di sini ya. Jadi kalau tadi juga yang algoritma yang pertama tadi juga ada ya. Jadi kalau TB resistant, rifampicin resistant, langsung di sini LPA ya. Dari LPA ini kita kan udah bisa ada fluoroquinolone ya, itu obat yang paling ini di lini kedua. Nah kalau misalnya dia tidak resisten ya langsung diberi obat lini kedua ya. Kalau yang resisten nanti ada lagi yang apa namanya yang individual ya, itu tempatnya di sini ya. Nah, terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan mengenai whole genome sequencing. Ini juga beruntung ada pembelajaran dari COVID-19 ya. Kita udah kenal nih, tadinya apa sih asing lah, WGS atau WGS ini ya. Apa sih, tapi dengan COVID ini kan kita sudah tahu ya, kita harus mengirimkan ke Litbangkes untuk dilakukan WGS ini ya. Nah, WGS ini ya dibandingkan dengan genotyping yang dulu-dulu, kalau saya S3-nya di Belanda ini topiknya polygotyping-nya dulu baru banget ya. Sekarang ini udah ditinggalkan ya. Sekarang udah ke sini. Mengapa? Karena polygotyping ini discriminatory power-nya itu kurang ya. Dan juga dia yang dideteksi cuma sedikit nih. Ya, jadi cuma 1% coverage. Kalau WGS ini seluruhnya di sequencing, diurai ya, 90% coverage. Nah, ini yang hasil polygotyping penelitian dulu ya, ternyata kita lihat ya dari situ ya, ini epidemiologi molekulernya ya. Saya menemukan di Indonesia ini ada 30% Beijing strain. Dan itu menetap sampai sekarang antara 30 sampai 33 ya. Nah, ini coba ini supervisor saya yang orang Belanda, Renold van Krevel, meneliti ini, diulang lagi oleh saya tahun sekian tetap segitu 30% dan tahun berikutnya tetap 30% ya. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa mempelajari bahwa saya mempublikasikan bahwa ternyata strain-strain di bagian barat itu berbeda dengan Indonesia Timur. Di sini banyak strain yang berasal dari Afrika. Kalau di sini banyak strain yang berasal dari Cina. Ya, kita bisa lihat dari sini fenotipiknya juga udah beda ya. Nah, ternyata penelitian whole genome sequencing juga bisa men-tracing dari mana sih asalnya bakteri ini, gitu ya. Kita lihat. Jadi WGS ini ada whole genome SNP comparison ya, single nucleotide polymorphism, kemudian detection untuk drug resistant juga bisa. Ini whole genome multilocus sequence typing ya. Saya belum bekerja di sini. Ini juga baru teori, tapi di sini bersama-sama dengan teman-teman pernah meneliti ini ya. Kemudian, nah ini
reference based assembly of isolated sequence read ini aligning, jadi selalu panduannya adalah H37RV ya. Ini adalah strain Mycobacterium tuberculosis yang wild type ya. Nanti dibandingkan ini SNP relatif tuh, ini dilihat ya. Kalau H3RV-nya segini, ini ada yang mutasi nih. Ini ya, yang harusnya T ini menjadi A ya. Nah, tapi setelah itu ini bioinformatik ya. Ini keahlian tersendiri. Saya juga nggak bisa menganalisisnya ya. Dianalisis oleh orang lain. Ini nanti uninformative and unreliable SNP itu difilter out. Jadi kalau SNP-nya ada di seluruh isolat ya berarti sama aja, itu nggak ada gunanya. Kemudian kalau assembly error, ya low confidence itu juga nggak ada gunanya ya. Nah, ini mungkin kita bisa melihat dari phylogenetic tree ya, seperti yang WGS yang untuk COVID itu ya, kita tahu oh ini delta, oh ini omikron, ini strain yang lain lagi. Nah, kita melihat dari dendrogram ini ya. Kita ingat ya, itu di WGS yang untuk COVID. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini yang ingin saya sampaikan ya, bahwa tuberkulosis ini berdampak pada kesehatan masyarakat. Pemerintah selalu mengeluarkan berbagai aturan dan pedoman yang harus kita ketahui. Jadi sering mengikuti, sering update ya. Kemudian TB adalah penyakit lama kuno ya. Nah, ini saya pernah memeriksa. Ini publikasi pertama saya tahun 2003 ya, 2003 tuh pernah publikasi di GCM bahwa saya meneliti remain dari mumi ya, dari mumi. Bayangkan udah ribuan tahun yang lalu gitu ya. Masih ada sampai sekarang ya. Jadi biarin penyakitnya juga udah lama, tetapi deteksi dan pengelolaannya harus terus diperbarui ya, supaya makin cepat tereliminasi. Kemudian sifat mikrobiologi Mycobacterium tuberculosis ini menyebabkan tantangan dalam pemeriksaan labnya. Ya, akhirnya kita harus mau nggak mau mengikuti perkembangan ini ya. Kemudian gejala klinis yang berat, pengobatan yang lama, diagnostik yang sulit, menyebabkan kita ini harus menitik beratkan pada pencegahan ke depan ini ya. Jadi ini bisa kita ambil dari pembelajaran pandemi COVID ya. Prokesnya itu sebenarnya bisa persis diterapkan untuk TB. Nah, kemudian yang terakhir, kita sebagai spesialis patologi klinik ini berperan besar ya. Dari mana kita tahu ini resisten, dari mana kita tahu ini TB kalau tidak diperiksa labnya yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, jadi peran kita ini besar sekali dalam menyukseskan NTB 2030. Nah, terima kasih perhatian sejawat sekalian. Jadi saya di sini sharing ya. Saya banyak berkecimpung di TB ini gara-gara satu orang ini sebetulnya ya. Ini ada Dr. Ali Syahbana, belum profesor sampai saat ini ya, dia dari Kemkes karena ya. Ini Prof. Renaud yang dari Nijmegen, ini Prof. Van der Ven ya, ini Adi van der Zanden ya. Kolaborasi ini menelurkan anak-anak yang banyak sekali dari sini ini. Ini Prof. Rovina ya, dari sini banyak muridnya. Ini penyakit dalam, ini neurolog ya. Dari sini juga banyak menghasilkan PhD baru ya. Kemudian dari saya, dari patologi klinik, ini ada Dr. Adi ya, tapi dia bukan di TB, dia di antimicrobial resistant. Ini dari pertemanan saya dengan Prof. Meno di sini ya. Ini dari Inggris, ini yang menemani saya melakukan spoligotyping dan juga mendeteksi tadi LPA 20 tahun yang lalu ya. Dari sinilah publikasi-publikasi itu bisa terjadi gitu ya. Jadi saya berterima kasih. Saya juga mengapa ini saya sampaikannya karena begini. Riset itu kalau sendirian sebetulnya nggak bisa ya. Bekerja samalah dengan mereka-mereka yang sudah
berada di tingkat dunia. Ini ribuan publikasinya ini ya. Ini juga ya. Jadi saya beruntung sekali dibimbing oleh mereka-mereka ini yang sangat mengendorse, sangat mengencourage kita ya, apalagi yang berasal dari negara-negara yang middle income country gitu ya. Mereka senang sekali membimbing kita. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya stop sharing ya. Oke, terima kasih Prof. Ida. Saya kembalikan atas ke kuliah. Dwi. Terima kasih Prof. atas kuliahnya yang sangat lengkap dan sangat menarik nggih. Ya mungkin kita masih mempunyai waktu sekitar 20 menit untuk diskusi nggih Prof. Ya, monggo. Mungkin ada yang akan bertanya, bisa raise hand, silahkan. Kalau yang bertanya boleh, nggak usah residen. Presiden kok jujur. Yang silahkan raise hand. Tidak ada. Kalau ya sambil menunggu ini ada yang pertanyaan di chat. Oh ini siapa nih? Oh iya ya ada di chat ya. Oh ya Allah. Ya ada di chat ini kebetulan dari Dr. Grace alumni kami ini Prof. Selamat pagi Prof. Ida, ini bertanya di laboratorium menemui kasus pasien sudah dilakukan TCM dengan hasil RR rifampicin resisten, tetapi hasil pemeriksaan LPA-nya negatif, Prof. Nah, kemudian TCM juga sudah dilakukan pengulangan dengan hasilnya sama, RR. Nah, ini untuk kultur belum keluar hasil. Apakah harus diulang LPA dan TCM-nya atau menunggu kultur, Prof? Oke, baik. Terima kasih. Ini dari BLK ya? Dari Rumah Sakit Bu Grace. Bu Grace dari mana? Dari RSUD. Oh, RSUD. Oke, baiklah ya. Jadi gini, betul sekali ya. Ini bagus nih kasusnya ya. Jadi kadang-kadang di TB itu tadi ya challenging banget ya. Kadang-kadang di NAT-nya, di PCR-nya resisten, fenotipiknya enggak gitu ya. Ini sama-sama NAAT nih ya, Bu Grace ya, sama-sama nucleic acid amplification test ya. Jadi di gene expertnya ini rifampicin resistant, tapi di LPA-nya negatif ya. Nah, kita memang harus melihat Bu Grace ya, apakah harusnya sih sama ya. Apakah probe yang di LPA ini sama dengan gene expert gitu ya? Mestinya sih ada yang samanya ya. Nah, barangkali beda letak kodonnya gitu ya, beda dengan yang di gene expert itu bisa terjadi. Nah, memang keputusan akhirnya ada di kultur. Betul, nunggu kultur aja dulu ya. Karena begini, walaupun dia misalnya terdeteksi ada mutasi di RPOB-nya ya, belum tentu mutasi itu menyebabkan perubahan pembentukan proteinnya. Karena bisa aja single nucleotide polymorphism kan, yang kalau misalnya dia berubah, kalau di PCR sih udah pasti nggak akan nempel di probe-nya ya. Nah, tapi sebetulnya single nucleotide polymorphism itu tidak menyebabkan perubahan protein. Kita tahu bahwa asam amino itu kalau lihat dari peta kodon ya, misalnya gini ya, saya sih nggak hafal juga ya, misalnya histidin itu bisa AUC, bisa AUU, bisa AUG. Nah, jadi walaupun ada mutasi misalnya ya di situ, tapi ketika dia masih termasuk dalam kodonnya itu, proteinnya nggak akan berubah, gitu ya, Bu Grace ya. Jadi tunggu kultur dulu. Baik, terima kasih, Bu Grace. Terima kasih Prof. Ida. Ya mungkin dari teman-teman PPDS ada yang mau raise hand bertanya? Ya. Yuk. Ini ada yang raise hand dan ada pertanyaan di chat. Mungkin yang di chat dulu atau yang raise hand dulu mohon ya, Prof.
Gimana Ya, gimana moderator? ya, yang raise hand ini ada Dr. Katarina, ini dari alumni. Nah, setelah ini harus ada PPDS ya. Ya, dari alumni, silakan Bu Katarina. Go. Ya, selamat siang Prof. Dan profesor yang lain dan guru-guru saya yang saya hormati. Begini Prof, saya itu kan di Rumah Sakit Pengayoman Cipinang ya Prof ya. Itu kan kami melakukan pemeriksaan TCM buat para napi. Nah, akhir-akhir ini itu saya itu terkadang sering mengamati bahwa pada pemeriksaan pertama TCM itu didapati rifampicin resisten. Kemudian kan pemeriksaan itu diulang kembali yang kedua kali. Nah, untuk pemeriksaan yang kedua itu kemudian kok didapatkan hasilnya negatif gitu, Prof. Nah, itu yang ingin saya tanyakan adalah penyebabnya apa, kemudian apa yang harus dilakukan bila kita mendapati hasil seperti ini. Karena biasanya kalau misalnya di kami itu, ya kami kembalikan kepada klinisi gitu, Prof. Kalau dari kita sendiri, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih, Dr. Katarina ya. Wah, ini di NAPI ini memang banyak banget ya, Bu Katarina ya. Ya TB-nya, ya HIV-nya, ya BSAG-nya, hepatitisnya ya banyak ya. Iya, benar, Prof. Oke, jadi refresh resistant, ini jarak berapa lama diulang yang kedua kalinya? Biasanya sih kalau misalnya udah kita dapati refresh resistan itu, kita beritahu kepada dokter pengirim, 1-2 hari kemudian dikirim kembali untuk sampel ulangannya, Prof. Oke, ya. Baik, ya tentu begini, yang keduanya negatif ya, negatif itu MTB not detected atau sensitif? MTB not detected, Prof. Ya baik ya, itu lebih masuk akal. Kalau MTB not detected-nya bisa saja dari sputumnya ya, mungkin ya berbeda ya. Jadi dari kualitas sputum mungkin berbeda ya. Yang kedua, bahwa di dalam tubuh pasien TB itu juga tidak semua, dan ada beberapa populasi, Dokter Katarina ya, ada yang sensitif, ada yang resisten. Kalau banyakkan yang resisten itu yang akan ketemu. Nah, tapi dalam hal ini karena MTB not detected berarti mungkin kualitas sputumnya yang beda dengan yang awal. Nah, kalau seperti ini harus percaya ke yang resisten. Gitu ya, karena nggak gampang menemukan ini tuh ya. Jadi jangan percaya ke yang negatif, lebih percaya ke yang positif, yang resisten. Itu Bu Katarina ya. Oh iya Prof, baik Prof. Terima kasih Prof Ida. Terima kasih Prof. Ini ada dari Dr. Siti Nurul Kumaria. Ada pertanyaan dari Dr. Siti, mengamati bahwa di rumah sakit pasien baru TB akhir-akhir ini tidak sebanyak dibanding sebelum pandemi. Apa karena prokes COVID atau karena takut rumah sakit? Tadi juga sudah disebut oleh Prof Ida, nggih Prof? Oh ya, ya, wah ini mengamati ya, Dr. Siti ya. Tadi ada disrupsi tadi karena pandemi tadi ya. Jadi disrupsinya itu satu, pasien-pasien TB itu jadi malas nih. Karena dia udah TB ya, tentu akan takut lagi kalau misalnya kena COVID. Kalau yang takut sih itu mah ya, banyaknya yang pada nggak pakai masker. Tapi kalau yang udah TB mungkin takut ya. Satu itu. Yang kedua, disrupsi itu dari pasienkesnya sendiri. Saya nggak tahu, sekarang sebetulnya sudah mulai pulih kembali sih, Dr. Siti Nurul ya, sudah mulai pulih kembali. Jadi dulu kan poliklinik, ruang rawat didedikasikan untuk COVID semuanya. Sekarang udah turun ya, udah kembali lagi. Nah seperti itu sih. Ini diberikan sebelum, apakah ini karena prokes COVID? Oh, maksudnya apakah dengan karena memang menurun kasusnya, Prof. Gitu ya. Ya ini harus diteliti dari banyak tempat ya, Dokter Nurul ya. Mudah-mudahan begitu sih. Yang saya inginkan juga begitu ya. Kita semuanya pengennya gitu.
Ya, terima kasih Dokter Siti pengamatannya. Kak Ida, mungkin begitu nggih, Dokter Nurul. Jadi memang ada beberapa faktor nggih. Kemudian ini ada 2 pertanyaan lagi di chat, Prof. Pertama dari Dokter Isnianti. Ini Assalamualaikum Prof Ida. Tadi sudah menjelaskan walaupun sudah dilakukan TCM tetap disarankan untuk mikroskopis. Nah, ini beliau menanyakan alasannya mengapa nggih, Prof? Ya, gini. Dokter Isnianti, kalau saya itu gini. Kita kan memonitor terapi OAT itu di 2 bulan ya, di 2 bulan pertama. Kita harus lihat nih konversi nggak sputumnya gitu ya. Tahulah kita misalnya tadinya sensitif gitu ya oleh TCM-nya. Tapi kan nggak tahu nanti konversi sputum dari positif berapa ke positif berapa gitu ya. Nah, jadi saya masih kuno. Saya masih ingin PTA itu tetap diperiksa gitu ya. Karena begini tadi ya, jadi kalau DNA yang kita periksa di TCM ya, itu walaupun misalnya dia sudah sembuh, sudah dinyatakan sembuh ya, mungkin si DNA-nya masih akan ada sampai 3 bulan setelah sembuh, masih bisa positif gitu ya. Karena eliminasi molekul kecil di tubuh kita itu jauh lebih lama, lebih sulit. Itu sih alasan saya. Jadi untuk melihat benar-benar ada konversi sputum. Nah itu Dokter Isni ya. Mungkin saya lanjut, ada pertanyaan sedikit melanjutkan ini ya Prof Ida. Monggo. Apakah Prof mempunyai pengalaman karena tadi mikroskopis dengan TCM gitu. Apakah atau beberapa mikroskopisnya negatif, TCM-nya positif atau sebaliknya terjadi diskrepensi begitu? Apakah pernah, Prof? Oh, pernah banget Dokter Dwi ya. Jadi gini, di kadang-kadang lebih cepat TCM ya dibandingin mikroskopik. Oke, yang TCM positif ya, TCM negatif. Mikroskopiknya positif gitu ya. Nah, bisa diterangkan kalau ini barangkali itu adalah MOT, Mycobacterium other than tuberculosis ya. Karena kalau di TCM dia mah pasti tuberkulosis. Paling-paling tuberkulosis kompleks gitu ya di TCM, atau sebaliknya. Di TCM-nya positif, di mikroskopisnya negatif. Nah, itu juga bisa diterangkan. Karena TCM lebih sensitif dibandingkan dengan mikroskopik ya. Nah, kasus-kasus begini biasanya yang di TCM-nya itu low detection-nya itu ya. Nah, tentu saja kalau kemampuan TCM itu 10 sampai 100 ya, limit of detection-nya ya. Sedangkan sputum itu 5.000 sampai 10.000. Ya, wajar ya. Bisa jadi positif di TCM, negatif di mikroskopi. Itu Dokter Dwi. Oke. Matur nuwun, Prof. Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Novitasari. Ya, ini dari residen kami, mohon izin bertanya sebagai spesialis patologi klinik dalam mengurangi angka TB di Indonesia. Nah, ini Prof. Oh, gimana caranya? Ini banyak banget ya jawabannya. Di kesimpulan saya yang terakhir nih tadi ya. Banyak Nov ya. Jadi satu tadi kita meriksanya mesti benar gitu ya. Jadi meriksa kita di laboratorium itu ya. Tentu kan hasil kita mesti akurat ya. Nah, dengan pemeriksaan yang akurat aja tuh udah menolong klinisi cepat ya. Kemudian berkomunikasi dengan efektif dengan para klinisi. Nah, itu tuh salah satu peran kita. Nah, pernah ya Dokter Novi ya, kalau Novi tahu di zaman-zaman waktu pertama TCM dibagikan ya, Dokter Dwi ya, itu ada DSPK yang menolak gara-gara ribet, nggak ngerti teorinya. Nah, nggak bisa sekarang, harus dipelajari gitu ya. Dulu tuh seperti itu Dokter Novi ya, di awal-awal TCM dibagikan. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan pengalaman dari pandemi ini ya,
akhirnya kita oh PCR itu seperti itu gitu ya, sehingga udah nggak asing lagi. Nah sehingga ke depan ketika misalnya ini seperti saya juga, ini saya kan dulu polygotyping, sekarang udah harus PGS, ya harus dipelajari gitu, nggak boleh berhenti belajar gitu ya. Itu mungkin Dr. Novi ya, dan mempelajari harus update, lihat website Kemkes gitu ya, ada apa aja sih yang baru gitu. Ingat TB itu tidak bisa lepas dari peran Kemkes ya, sehingga kita tidak boleh di laboratorium itu ya udahlah lihat dari SOP di lab, IK di lab gitu aja, enggak, harus lihat peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah ya. Baik, itu ada yang raise hand tuh, Bu Dwi. Terima kasih, Baik, Prof. terima kasih. Yo, Ada 2 orang ini yang raise hand. Mungkin yang pertama silakan Dr. Isti. Silakan Dr. Isti. Terima kasih Dr. Retno. Selamat siang, Prof. Ya. Mohon izin bertanya, Prof. Untuk pemeriksaan tes TCM ada hasil bahwa MTB positif, rifampicin indeterminate, dan ada juga yang result error. Itu dianjurkan untuk pemeriksaan TCM kembali. Kapan nggih, Prof, kami menganjurkan untuk TCM diperiksa kembali, Prof? Terima kasih. Ya, baik. Supaya jelas, saya boleh share screen lagi ya, supaya kita bisa lihat di mana sih itu ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Jadi supaya apa namanya, kalau dengan lihat mata kan lebih, nah ini nih ya. Nah, ini ya. Kapan sih diulangi lagi gitu ya? Ini ada juga di yang ini yang dari Gingerpresnya ya, ada yang dari panduan. Coba kita lihat di panduannya. Nah ini ya. Pengulangannya nih yang ini, yang MTB mana tadi, ini indeterminate ya. Nah kapan? Sebetulnya bisa kapan saja, Isti ya, boleh kapan saja. Yang penting memang kita harus tahu bahwa kualitas putumnya harus bagus. Bagaimana menilai kualitas putum yang bagus, Isti tahu nggak? Oh ini kualitasnya bagus. Kualitasnya biasanya yang mukopurulen gitu, Prof. Ya, kalau dilihat dengan makroskopik mukopurulen. Kalau mikroskopik kita melihat dari pewarnaan gramnya ya, bahwa leukositnya lebih dari 25, epitelnya kurang dari 10 ya, itu ya. Itu kualitas putum yang bagus ya. Nah, ini juga begitu. Kita harus lihat nih ya, dan diulangnya boleh kapan saja ya, tidak ada waktu yang tidak dibatasi oleh waktu. Gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Ya. Ini ada Dr. Sanjaya, silakan. Ya. Dr. Sanjaya. Gimana Sanjaya? Selamat siang Prof. Ida. Siang. Mohon izin, saya Sanjaya, dokter dari residen semester 1, izin bertanya. Ini semester 1 yang bertanya, Dokter Dwi. Uci ini yang nyuruh semester 1 atau kakak-kakaknya. Mohon izin bertanya, Prof, untuk yang polygotyping tadi, apakah di Indonesia itu rutin dilakukan? Lalu yang pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan arti klinis, Prof, apabila ditemukan perbedaan strain? Oke, baik. Ya, terima kasih, Prof. Berarti Sanjaya kamu harus nge-browse ya publikasi-publikasi saya. Ya Sanjaya ya, coba deh ya. Jadi polygotyping itu yang bisa ya, itu jadi pertama yang dilatih itu, kebetulan saya bekerja sama dengan teman-teman mikrobiologi klinik di UI waktu itu ya. Kita dapat hibah, kemudian kami mengerjakan bersama-sama. Tapi yang jalan di kami di Yayasan Sadikin ya, sampai sekarang kita bisa mengerjakan itu ya, dan juga publikasinya sudah banyak sekali Sanjaya ya. Satu lagi yang bisa di Makassar ya, itu di Nehri, tapi Nehrinya udah tutup nih sekarang ya, jadi mereka udah nggak lagi. Yang mengerjakan teman-teman dari sana sih, dari lembaga Ekman dulu yang mengerjakan di Nehri. Nah, apakah ada klinis yang beda nggak
kayak saya nih ketemu nih, saya tuh yang ini pertama kali Beijing strain lah di Indonesia ya. Nah ternyata klinisnya kalau kita lihat ya ada lebih berat yang diinfeksi oleh strain Beijing ini ya. Kemudian kerusakan parunya juga lebih luas dan juga dia itu pada pengobatan yang sensitif ya, dia tuh lama menjadi negatifnya. Nah itu karena ada apa namanya sifat-sifat dari strain, terutama yang saya teliti strain Beijing ya, yang bisa escape dari imun sistem kita, gitu Dr. Sanjaya ya. Jadi ada gunanya ya. Kalau di negara lain itu dipakai untuk tadi apa namanya filogenetik ya. Jadi jadi ada kadang begini, ada satu daerah yang tadinya nggak ada Beijingnya, kemudian banyak imigran yang dari Cina ya. Nah, wah ada yang bocor. Nah ternyata makin ke sini dengan makin banyaknya imigran yang dari Cina, strain Beijing ini makin banyak. Nah, seperti itulah ya gunanya epidemiologi molekuler tadi. Itu San. Terima kasih banyak, Prof. Yo, sama-sama. Terima kasih Prof. Ida. Ya, mungkin dari teman-teman PPDS atau peserta yang lain ada pertanyaan kembali. Ini PPDS. Oh, ini ada satu pertanyaan di chat ini, Prof. Mana? Dari Dr. Ini ada pertanyaan di chat. Untuk waktu pemantauan pengobatan TB sebaiknya kapan, nggih, Prof? Dan pemeriksaan laboratorium apa saja yang kita sarankan untuk diperiksa? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Siti. Ya, jadi gini. Ada panduannya, Dr. Siti ya. Kalau misalnya untuk TB sensitif obat, ya itu 2 bulan itu harus dicek ya apakah dia ada konversi sputum apa enggak ya. Kemudian 2 bulan itu fase intensif ya, HRZE-nya itu ada ininya, harus saya juga nggak hafal sih karena aku nggak pernah ngobatin ya dokter Dewi. Jadi ada HRZE, kemudian fase monitor atau fase apa namanya maintenance itu 4 bulan, jadi 6 bulan. Itu ada itu silakan baca di panduannya ya, Dokter Siti ya. Nah kemudian pemeriksaan apa saja sih yang penting? Nah di awal ya begini, kan obat-obat anti tuberkulosis itu banyak yang mengganggu hati. Jadi fungsi hati itu harus diperiksa ya. Nah selain itu Dokter Siti ya, kami ini berpengalaman di dalam meneliti TB HIV dan TB DM ya, sehingga semua pemeriksaan semua pasien HIV harus periksa TB, semua pasien DM harus periksa TB dan sebaliknya, karena banyak sekali kombinasi TB HIV dan TB DM ya. Nah mengenai pemantauannya tadi ya, jadi apa namanya, dulu sih masih ada LED diperiksa juga dulu ya. Sekarang sih LED udah jarang diperiksa. Tapi fungsi hati harus diperiksa karena obat-obat anti tuberkulosis banyak yang mengganggu hati ya. Terus kapannya? Nah kapannya tadi ya sepertinya tidak ada di awal dan di tengah-tengah itu kalau ada apa namanya gangguan atau keluhan-keluhan itu baru diperiksa labnya. Yang lain di luar tadi ya BTA sputum tadi. Mungkin itu ya, Dokter Siti ya. Pernuhun Prof. Ida. Tadi ada Dr. Novitasari raise hand kembali. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Rob. Ya, selamat siang, Prof. Ya, oke. Ya, izin bertanya, Prof. Oke. Kan tadi dijelaskan bahwa pemeriksaan gen expert itu tidak bisa digunakan sebagai evaluasi untuk pengobatan, Prof. Ya. Sebaiknya untuk evaluasi pengobatan tetap dengan mikroskopis atau bagaimana ya, Prof? Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Mikroskopik, no? Dengan mikroskopik. Itulah mengapa di awal tadi saya tetap
tidak bisa menghilangkan mikroskopik di awalnya gitu ya, karena untuk monitoring nanti konversinya jadi gimana, kan konversi sputum itu yang tadinya misalnya positif 3 kemudian menjadi negatif, atau positif 3 menjadi positif 1, itu juga udah konversi sih ya, tapi yang jelas menjadi negatif lah gitu ya, yang penting. Kalau tadinya nggak diperiksa jadi gimana gitu ya, saya makanya tetap ingin meriksa itu. Walaupun saya juga suka dimarahin sama teman-teman, ini panduannya udah kayak begini, tetap aja periksa, tetap periksa kalau saya gitu ya. Itu dasarnya itu, Nov. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kita waktunya tinggal beberapa menit lagi ini, Prof. Ini ada satu pertanyaan dari PPDS dari Dr. Natra di chat, Prof. Oh, di chat. Selamat siang, Prof. Mohon izin tanya, pada kasus TB ekstra paru, pemeriksaan TCM menggunakan sampel apa bila tidak sputum, dan bagaimana pada pasien anak-anak, Prof? Baiklah ya, terima kasih. Ekstra paru boleh pakai TCM ya, seperti misalnya terutama yang liquor cerebrospinalis dan cairan pleura ya. Tapi sensitivitasnya yang untuk cairan pleura tuh biasanya rendah ya. Kemudian apa nih, bila tidak sebetulnya pasien anak. Nah ini juga ya bukan sedang diteliti, bahkan sudah diteliti oleh SP2 dari kami di Harapan Kita ya. Dia meneliti dari feses, Natra ya. So kamu juga kalau itu publikasinya pernah satu paper yang dipublikasi Dr. Basti. Itu bagaimana SOP-nya yang dari feses ya, itu memang harus diolah dulu fesesnya ya. Karena apa? Jadi banyak pada anak-anak itu kan tidak bisa mengeluarkan sputum, tetapi ketika malam hari banyak dari mereka itu yang sebetulnya tertelan sehingga masuk ke dalam saluran cerna. Nah, udah ada. Kita juga sudah mengerjakan dari feses. Itu untuk anak-anak ya. Itu mungkin Dr. Natra. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih, Prof. Mungkin nyambung sedikit. Kalau dari darah bagaimana, Prof. Ida? Apanya? Untuk sampel dari darah, karena saya pernah membaca hanya kasus tertentu. Iya. Dari darah itu banyak ini pengganggu reaksi PCR ya. Satu itu ya. Yang kedua, jumlahnya kecil sekali dari darah itu ya. Jadi hanya mungkin pada kasus TB miliar lah ya, TB miliar pada anak-anak mungkin baru bisa positif ya. Tidak pernah melakukan dari darah ya. Karena jadi terdilusinya tuh besar sekali. Jadi nggak jarang yang nggak pernah melakukan sih yang dari darah ya. Oh, ada tambahan nih dari Dr. Grace. Nah, dari gastric lava sih bisa justru. Ini sama dengan tadi dari feses ya. Bisa dari gastric lavas ya, karena tertelan tadi ya, Dr. Grace ya. Kita banyak juga menemukan positivity rate-nya cukup lah dari gastric lavas ini. Itu Dr. Grace. Terima kasih banyak, Prof. Ini mungkin karena waktunya sudah habis, kita akhiri dari diskusi ya, Prof. Matur nuwun sangat dari semua diskusinya. Mungkin dari Prof. Ida ada yang akan disampaikan kembali, Prof? Ya, pertama-tama terima kasih banyak tentu ya atas perhatian ini para residennya juga, hebat-hebat ya. Juga sejawat sekalian yang meluangkan waktu untuk mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk TB ini kita harus memberikan perhatian yang lebih dibandingkan dengan yang lain ya, karena tadi ya sifat-sifat tadi yang transmisinya mudah ya. Kemudian jangan lupa sekarang TB laten juga ada programnya untuk mendapatkan TPT ya. Jadi terapi pencegahan tuberkulosis pada mereka yang kontak di rumah ya. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh kita
terus-menerus update ilmu kita ya dengan banyak sekali lah membuka website WHO, CDC ya atau Kemkes ya, kemudian membaca publikasi-publikasi yang terbaru. Dan tentu kalau saya menganjurkan tetap prokesnya COVID itu kita terapkan ke TB. Nah itu ya, mungkin tadi betul ya, mungkin bisa mengurangi lah suatu saat transmisi TB. Itu aja barangkali. Dr. Dwi, terima kasih banyak nih sudah memperbaiki dengan baik sekali. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ida. Mungkin saya sedikit menyimpulkan juga nggih, dari penjelasan kuliah Prof. Ida, di mana mengenai tuberkulosis, ya, TB ternyata memang masih menjadi masalah di dunia, dan ternyata dengan pandemi COVID ini mendisrupsi dari program-program TB. Kemudian terdapat perubahan dari alur diagnosis tuberkulosis dan dari panel atau dari beberapa pemeriksaan tuberkulosis sudah dijelaskan mengenai molekuler, mikroskopis, kemudian biakan, kemudian LPA dan sampai dengan whole genome sequencing. Semoga kuliah yang diberikan oleh Prof. Ida memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin saya akhiri, saya tutup untuk kuliah tamu dari saya. Terima kasih kepada Prof. Ida dan para peserta dari kuliah tamu hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya saya kembalikan. Jangan lupa foto dulu. Jangan ditutup dulu, udah pada kabur. Jangan kabur dulu, foto dulu, ayo. Prof, saya itu mikir nih, Prof. Ini sekarang orang pakai masker kan sudah tidak seperti nggak tabu gitu orang pakai masker lah. Saya pikir kalau memang manfaatnya banyak ini nanti pasien-pasien yang di terapi TB itu dianjurkan pakai masker 24 jam. Iya benar. Foto yuk Bu. Di rumah juga pakai masker gitu, supaya cucunya nggak ketularan. Betul harus gitu tetap. Saya sudah dulu kan susah orang nyuruh orang pakai masker. Tapi dengan pandemi ini kan nyuruh orang pakai masker nggak terlalu susah gitu. 100 positif. Yuk, monggo dari panitia. Terima kasih kepada Dr. Dwi Retnoningrum, spesialis patologi klinik konsultan. Kami ingatkan kembali untuk para peserta agar dapat mengisi link absensi yang dapat diakses di kolom chat. Demikianlah rangkaian acara kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik konsultan PhD, yang telah berkenan menjadi pembicara dalam kegiatan hari ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kuliah tamu pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Di akhir kata, kami segenap panitia memohon maaf atas segala kekurangan selama berjalannya acara pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Profesor, Dokter, serta Bapak Ibu sekalian sebelum meninggalkan acara berkenan untuk kita foto bersama. Terima kasih Dr. Suci. Kepada Profesor Dr. Ida Parwati, spesialis patologi klinik konsultan, PhD, Dr. Dwi Retnoningrum, spesialis patologi klinik konsultan, Dr. Nyoman Suci Widyastiti, MKes, spesialis patologi klinik konsultan, dan seluruh hadirin berkenan untuk membuka kamera. Sudah? Iya, ojo gambar, Bu. Sudah belum? Yang motretnya nih siapa? Yang potretnya siapa? Ayo. Mohon izin foto bersama akan saya pandu. 1,
2, 3. Untuk screen kedua, 1, 2, 3. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Profesor, Dokter, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.